Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Pada video ini, kami akan membahas materi tentang bentuk kepemilikan bisnis. Materi ini penting karena berkaitan dengan bagaimana sebuah usaha dimiliki dan dijalankan. Baik, adapun pembahasan kami meliputi usaha perseorangan firma, perseroan terbatas, koperasi, serta BUMN dan BUMD. Kami akan menjelaskan beberapa bentuk kepemilikan bisnis beserta ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangan. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM terakhir 017. Perkenalkan, saya Nela Fatima dengan NIM terakhir 036. Saya Salsabila dengan NIM 90301250002 sebagai anggota ketiga. Saya sebagai anggota keempat. Baik, saya sebagai anggota kelima. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM terakhir 038. Saya Vera Sanjuarda dengan NIM terakhir 033. Kenalkan, nama saya Jumrani dengan NIM terakhir 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Dalam usaha ini, seluruh aktivitas bisnis dikendalikan oleh pihak mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengambilan keputusan. Biasanya, usaha ini berskala kecil hingga menengah dan tidak memerlukan prosedur yang rumit untuk didirikan. Contoh usaha perseorangan, warung makan, toko kecil, usaha online, dan jasa laundry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan usaha perseorangan. Yang pertama adalah ciri-cirinya. Jadi, ciri-cirinya adalah kepemilikan tunggal atau hanya dimiliki oleh satu orang saja. Seluruh aset dan kendali perusahaan berada di tangan satu individu. Yang kedua, permodalan mandiri atau modal berasal dari pemiliknya sendiri. Yang ketiga, pengelolaan atau manajemen sederhana. Dan yang keempat adalah risikonya ditanggung sendiri. Lalu, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu proses pendirian yang mudah dan tidak memerlukan akte pendirian yang rumit atau biaya hukum yang besar. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat karena tidak perlu rapat pemegang saham. Yang ketiga, keuntungan sepenuhnya milik sendiri. Sedangkan kekurangan dari usaha perseorangan adalah modalnya yang terbatas. Sulit untuk melakukan ekspansi besar-besaran karena keterbatasan modal. Yang kedua, beban risiko yang berat karena semua kerugian atau tuntutan hukum ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak stabil atau rentan. Jika pemilik jatuh sakit atau meninggal dunia, seringkali operasional usaha terganggu atau bahkan berhenti total. Selanjutnya saya akan membahas tentang firma dan persekutuan. Nah, firma dan persekutuan adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam menjalankan bisnis. Dalam firma, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Artinya, jika terjadi kerugian, maka semua anggota ikut menanggung, bahkan hingga harta pribadi. Ciri-ciri firma didirikan oleh lebih dari satu orang, modal berasal dari para sekutu, tanggung jawab bersama, keputusan diambil secara musyawarah, kelebihan, modal lebih besar, kerjasama lebih kuat, pembagian tugas jelas, kekurangan, resiko tinggi, potensi konflik antar anggota, tanggung jawab tidak terbatas. Selanjutnya kita bahas perseroan terbatas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan atau membacakan materi kelima, yaitu mengenai perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas ataupun PT adalah badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya terbagi dalam bentuk saham. Nah, pemiliknya disebut pemegang saham dan tanggung jawabnya terbatas sesuai modal yang ditanamkan. Nah, adapun ciri-ciri PT yaitu yang pertama memiliki badan hukum resmi, yang kedua modal berupa saham, dan yang ketiga kepemilikan dapat berpindah. Dan adapun kelebihan atau kekurangannya yaitu kelebihannya yang pertama modal besar dan yang kedua resiko
yang terbatas, dan yang ketiga mudah berkembang. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama proses rumit, dan yang kedua biaya besar, dan yang ketiga atau yang terakhir banyaknya aturan. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi berlandasan atas kekurangan dan gotong royong. Ciri-ciri koperasi mempunyai 3 poin. Yang poin pertama adalah anggota sebagai pemilik. Poin kedua, keuntungan dibagi sebagai SHU. Yang ketiga, bersifat demokratis. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengutamakan kesejahteraan, yang kedua adil, dan yang terakhir bersifat terbuka. Kekurangannya adalah modal terbatas, pengolahan kadang kurang profesional, dan yang terakhir partisipasi anggota rendah. Baik teman-teman, saya akan membahas materi tentang BUMN dan BUMD. Pengertian BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dikelola oleh pemerintah pusat dan beroperasi untuk kepentingan umum serta kemajuan perekonomian nasional. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN berperan sebagai penyedia barang atau jasa yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. BUMD dikelola langsung oleh pemerintah daerah masing-masing dan bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi serta sumber daya yang ada di wilayah tersebut agar dapat memberikan manfaat langsung bagi warga setempat dan menambah pendapatan daerah. Adapun beberapa tujuan BUMN dan BUMD. Yang pertama, melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis, vital, maupun kebutuhan dasar yang sulit atau tidak dapat dipenuhi secara memadai jika hanya diserahkan kepada pihak swasta. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah, berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dan yang ketiga yaitu memberikan keuntungan atau laba bagi negara maupun daerah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha ini nantinya akan dikembalikan kepada negara atau daerah untuk digunakan kembali guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu contoh BUMN dan BUMD di Indonesia. Contoh BUMN yaitu PT PLN Persero yang bergerak di bidang kelistrikan, PT Pertamina Persero yang mengelola energi dan minyak bumi, PT Kereta Api Indonesia Persero yang menyediakan jasa transportasi kereta api, dan PT Indonesia Persero yang bergerak di bidang layanan pengiriman dan logistik. Contoh BUMD, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM yang ada di hampir setiap kabupaten atau kota, Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Sulselbar, Bank DKI, Bank Jabar Banten, serta
perusahaan pengelola pasar daerah atau transportasi umum milik pemerintah daerah. Kesimpulan dari materi yang dipaparkan, yaitu bentuk usaha di Indonesia beragam, masing-masing memiliki ciri, kelebihan, kekurangan, dan tujuan yang disesuaikan dengan pemilik modal serta sasaran usahanya. Yang pertama, usaha perseorangan dikelola oleh satu orang, pengelolanya sederhana dan keputusan cepat, namun modal terbatas serta pemilik menanggung risiko dan tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, firma dan persekutuan dimiliki bersama 2 orang atau lebih. Pada firma, seluruh anggota aktif mengelola dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban usaha, memudahkan pengumpulan modal dan berbagi keahlian. Tetapi, risiko ditanggung bersama dan keputusan membutuhkan kesepakatan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT berstatus badan hukum, tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetor, memudahkan pengembangan usaha berskala besar, namun aturan pendirian dan pengelolaannya lebih rumit. Yang keempat, koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan keanggotaan sukarela, berfokus pada kesejahteraan anggota meskipun pertumbuhan usahanya cenderung lambat karena keputusan diambil secara musyawarah. Yang kelima, BUMN dan BUMD dimiliki pemerintah pusat dan daerah, bertugas melayani kebutuhan masyarakat, menggerakkan perekonomian, serta penghasilan pendapatan bagi negara atau daerah, meskipun terkadang kurang fleksibel dalam pengelolaan dibandingkan usaha swasta.